mau membayangkan turbulensi terus, ini hidup terus berjalan, kebutuhan terus meningkat ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, kita kembali lagi ke diri kita. Nah, ini juga pesan kepada generasi-generasi yang masih aktif, masih semangat bekerja ya Pak Ustadz ya. Benar. Masih semangat. Kita harus memikirkan hari ini dan hari esok. Ya, hari ini kan katanya apa Pak Ustadz? Kita wal tanzur. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh gitu. Iya. Ya kan? Seperti siapa? Ismail ya? Ya kan? Ibunya mencari air itu kan untuk dunia ya Pak ya. Iya. Nah itu. Jadi mencari nafkah untuk kehidupan dunia dan mempersiapkan ilmu ibadah kita untuk akhirat. Nah ini gimana tuh guru tuh? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bagianmu di akhirat, tapi juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Tapi yang paling penting dari itu, ketika kita doakan ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Untuk urusan dunia kita minta hanya satu, hasanah. Kesuksesan, ketenangan, kebahagiaan. Tapi untuk porsi akhirat itu kita minta 3. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Jadi 3 berbanding 1. Oh, gitu. Artinya manusia jangan orientasinya itu dunia. Silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi juga ingat dunia ini sifatnya hanya sementara. Oh iya benar. Ada kehidupan yang abadi menanti. Susahnya seseorang di dunia susah sebentar. Begitu ya. Kayanya orang di dunia sebentar. Betul. Jadi sifatnya dunia itu hanya sementara. Betul. Jangan sampai kita melupakan bagian akhirat kita. Maka Imam Ghazali pernah berpesan gini. Ini pesan menarik Bu Dokter. Wahai manusia, inilah dunia. Tempatmu yang sementara, ambillah yang perlu, nikmati yang boleh. Kalau bisa jangan gagal di dunia. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Kalau bisa kau jangan gagal di dunia. Namun, kata beliau, kalaupun kegagalan menimpa dirimu di dunia, kau jangan cemas. Jangan khawatir. Karena ada akhirat yang siap menanti, kehidupan negeri yang abadi. Masya Allah. Tapi ada pesan pentingnya nih, Guru Nu'man. Oke, siap. Wahai manusia, jangan sampai duniamu itu membuat cacat akhiratmu. Aduh, itu tuh, Masya Allah. Jadi betapa banyak manusia yang ambisi mencari kehidupan di dunia, tapi membuat cacat akhiratnya. Sikut kanan kiri, injak bawah, jilat atas. Terkadang teman menjadi lawan menjadi teman. Na'udzubillah, menggunting dalam lipatan. Itu kan ada istilah serigala berbulu ayam apa ya? Berbulu kucing ya. Serigala berbulu domba. Seperti itu. Jadi silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa kehidupan di akhirat. Ketika mencari dunia kan ada ayatnya tuh, tanzur nafsum ma qaddamat lighad tuh ya Guru ya. Betul. Tetap harus. Tapi kalau Bu Dokter enak. Benar. Beliau punya pengalaman di dunia pasar modal. Jadi nabung pun enak ya. Betul. Bu Dokter jadi paham gitu ya Bu Dokter. Satu kalimat tips untuk anak-anak muda sekarang. Cara nabung yang benar bagaimana Bu Dokter? Ini izin agak keluar sedikit dari rel nih. Oh gitu. Iya. Cara nabung yang benar. Nah ini. Bener gak sih kalau kita nabung tuh, kita punya gaji 1 juta, kita tabungin 200.000, nabungin aja gitu, nabungin. Katanya kan harusnya jangan ditabungin, masukin ke investasi atau apa segala macam. Gimana sih Bu Dokter? Katanya tuh ada tuh porto untuk 60-40%. Jadi 60%, 40%-nya kita simpan dari penghasilan kita. Oh gitu. Katanya gaji kita 1 juta, yang 400-nya kita simpen. Nah yang 600 untuk kebutuhan kita. Simpennya tuh maksudnya di mana tuh Bu Dokter? Kita simpan apakah berupa tabungan, apa kita investkan ke yang lain ya. Kan sekarang banyak ya cara kita untuk bisa mengembangkan uang itu ya Pak. Misalnya kita buka usaha-usaha kecil nih seperti ini nih kita bikin. Oh iya. Itu. Nah jadi memang dari awal kita harus sudah diajarkan untuk berusaha juga ya Pak Ustadz. Oh gitu, baik. Jadi kita membuat home industry sendiri yang sekarang kayaknya udah keren lah ya. Udah banyak ya UMKM yang kadang-kadang nggak terpikir oleh kita bahwa itu bisa mendatangkan pendapatan. Nah itu. Jadi saya alhamdulillah juga nih Pak Ustadz. Iya.
Setelah 30 tahun saya bekerja di BPJS Tenagakerjaan. Nah, satu lagi nih pesan untuk anak-anak muda nih ya. Silakan. Teruslah berikan yang terbaik tadi ya. Tadi ya berikan yang terbaik. Kemudian apa? Jadikan pekerjaan kita ini ya. Kadang-kadang gini, mohon maaf nih Pak Ustadz, tolong saya diluruskan kalau saya salah. Ya. Kita bekerja, saya nggak tahu dari agamanya seperti apa kalau wanita bekerja. Ya. Tapi yang membuat kita tuh cinta dengan pekerjaan ya, kita jadikan pekerjaan itu ibadah kita, ya kan? Nah, kalau di BPJS Tenagakerjaan waktu itu saya masih masuknya di Astek tahun 94, masih Perum Astek. Kemudian PT Jam Sostek dan BPJS Tenagakerjaan. Ini khususnya untuk anak-anak muda. Jadikan pekerjaan ini adalah nilai ibadah kita. Jalan menuju perjumpaan dengan Allah. Ih, keren. Iya kan? Nah, kenapa saya waktu itu saya ditugaskan di Tanjung Pinang ya sebagai kepala cabang Tanjung Pinang. Itu high risk sekali, resikonya tinggi sekali di sana. Karena daerah Kepulauan Riau itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Oke, paham. Di mana wilayah operasional kita itu 95% air, Pak Ustadz. Nah, gimana kita bisa perluasan sosialisasi yang menggunakan kos yang besar, risiko kita juga tinggi ya Pak ya. Sementara jarak yang begitu jauh, waktu. Nah, itu kalau kita nggak niat lillahi ta'ala karena Allah dan kita bekerja di sini memberikan manfaat untuk manusia, untuk pekerja, ya, bukan untuk pekerjaannya aja, untuk keluarganya. Iya, ya. Benar. Jadi ilmu tentang jaminan sosial BPJS Tenagakerjaan ini memang harus kita berikan pemahaman bahwa ini adalah satu kebutuhan untuk mengantisipasi apabila terjadi risiko ya Pak. Betul. Nah, ini yang mendorong kita terus melakukan pekerjaan dengan apa optimal. Ya, dengan optimal. Kemudian seperti saya punya filosofi kereta api cepat Shinkansen. Oke. Ya. Kita tahu dulu kereta api cepat itu kan pertama di Jepang itu ya Pak. Sekarang kan udah banyak ya. Betul. Kalau di Indonesia. Ya. Nah, kereta api itu bisa cepat jalan kenapa? Karena mesinnya semua bergerak. Semua mesin bergerak. Oke. Kenapa tidak terjadi kecelakaan? Karena dia jalannya di rule-nya dia. Jadi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi di situ. Iya. Kalau dia tidak pada rule-nya, pasti akan terjadi kecelakaan. Iya. Nah, itu. Begitu juga kita sehari-hari. Ya, kita bekerja sesuai dengan rule kita, integritas ya. Integritas itu nomor 1 kalau saya. Ya. Bagaimana caranya kita tetap berintegritas, berkomunikasi dengan baik untuk tidak menerima hal yang mungkin itu akan menjerumuskan kita. Ya. Setuju. Nah, tapi nilai-nilai luhur ini tetap kita pegang gitu. Iya. Ya. Ya, insya Allah ya. Jangan takut nggak dapat rezeki gitu ya Pak. Iya. Jangan takut nggak dapat rezeki. Wa ma min dabbatin. Jangan takut nggak dapat teman gitu ya. Karena kita ini kan sebagai khalifahnya ya. Iya. Sebagai khalifahnya tentu kita menjalankan amanahnya ya Pak. Iya. Nah, kadang-kadang memang agak idealis tapi coba kita lakukan. Ternyata bisa kok. Kita dari bawah sampai ke akhir itu kita bisa. Iya. Nah, gitu. Kalau Bu Dokter melihat karena Bu Dokter ini seorang dosen juga. Dosen di mana Bu Dokter ya? Di Riau Pak. Oh di Riau. Alhamdulillah juga setelah pensiun ini saya sudah selesai S3, kemudian juga memang hobi saya juga sering memberikan ini ya Pak, jadi narasumber di undang-undang mana-mana sebagai motivator juga Pak. Iya. Ustadz, ya baru kemarin nih akhir April kemarin nomor dosen nasional saya keluar. Masya Allah. Alhamdulillah memang Alhamdulillah, mabruk. Allah itu memang sayang banget gitu ya sama kita ya Pak. Jadi Fabi ayyi ala irabikum kasiban. Iya. Nah, itu mana lagi yang mau kita dustakan? Iya, benar. Semuanya kita kembalikan ke Dia. Iya. Semuanya kita kembalikan ke Dia dan Allah. ini akan kita pertanggungjawabkan. Oh iya. Nah, itu Pak. Masya Allah. Nah, kan Bu Dokter seorang dosen, tentu tentu mempercayai bahwa belajar itu tidak ada usianya. Ya. Tidak ada batasnya malah. Betul. Nah, maksud saya seberapa penting sih belajar di masa pensiun itu Bu Dokter? Apakah di masa pensiun udah nggak usah belajar, gue tinggal udah kerja capek segala macam? Iya. Menurut pandangan Bu Dokter gimana?
Kalau saya sih penting ya, belajar itu kan tidak harus orang yang harus sekolah, harus kuliah ya. Sebenarnya tentang alam, tentang lingkungan itu semuanya memang ada ilmunya ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi terus belajar terus belajar kita. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui satu hal, misalnya nih substansinya ya Pak, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita juga nggak tahu ini apakah kita terus ketemu dengan Pak Ustadz Lukman, enggak kan? Ya kan? Mungkin besok kita ketemu dengan orang yang hobi bola misalnya ya. Nah gitu. Tentu kita juga harus tahu nih ilmunya bola nih gimana ya kan. Jadi memang yang namanya belajar itu kalau menurut kita selalu tetap penting gitu ya. Penting. Pancang. Banyak sih ilmunya di sana ya. Belajar menjadi manusia seutuhnya. Iya. Kalau menurut Bu Dokter, kesalahan paling seringnya seseorang yang mempersiapkan diri untuk pensiun itu apa sih Bu Dokter? Izin Bu Dokter. Iya. Terlena Pak. Terlena dengan rutinitas pekerjaan. Ya. Merasa nyaman, merasa aman. Ya. Sehingga tidak mempersiapkan dari sisi finansialnya ya. Oke. Tidak mempersiapkan itu. Jadi ketika dia pensiun, dia bingung. Dia kerjanya nyaman, gajinya lumayan, akhirnya terlena. Tidak mempersiapkan masa-masa setelah masa tuanya. Dia berhenti dari pekerjaannya. Iya, betul. Kalau Guru Lukman nih punya satu kata-kata indah sebenarnya Guru. Apa, Bu Dokter? Ada pikir, zikir, karir atau gimana tuh? Ada zikir, pikir, karir. Boleh dijelasin Guru Lukman? Seru nih kalau kita bahas di sini nih. Izin Bu Dokter. Jadi pada dasarnya manusia menginginkan hidupnya bahagia. Ya, betul. Hidupnya sukses. Tapi kan kesuksesan itu tidak diraih secara instan. Betul. Gitu kan. Betul, sepakat. Butuh proses yang panjang. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan tulus zaman, butuh waktu yang lama untuk menggapai prosesnya. Yang penting untuk menggapai hasil, yang penting nikmati prosesnya. Ya, betul. Maka dari itu ada tips yang insya Allah mudah kita cerna, gampang kita ingat. Ya. Jika manusia menginginkan dan mendambakan kebahagiaan dunia barzah hingga yaumil kiamah, mantap. Dia harus mampu mengkolaborasikan. Ya. Alhamdulillah. 3 unsur dalam kehidupannya. Ya. Yang pertama adalah unsur zikir, fikir, ya. Dan karir. Kir semua tuh. Jadi 3 unsur ini harus kita combine, harus kita kolaborasikan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hatinya selalu terkoneksi dengan Allah dimanapun, kapanpun, fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Insya Allah orang tersebut selalu merasa dirinya diawasi dengan Allah. Ya, betul. Dia mengingat Allah baik di waktu dia berdiri, tatkala duduk, bahkan ketika berbaring. Betul. Kalau ayatnya mungkin kita sudah hafal semua di luar kepala. Maksudnya kepala di mana, ayat di mana gitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang hatinya selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala dia sendiri maupun di tengah keramaian. Di waktu dia berdiri, di saat dia duduk, bahkan ketika dia berbaring. Terpaut ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika punya hubungan yang intens dengan Allah, Allah akan memberikan ketenangan. Masya Allah. Ketika sesuatu kita jalani dengan penuh ketenangan, nikmat rasanya. Betul. Sebagaimana yang Bu Dokter katakan, sholat merasa nikmat, menjadi lezat. Ini kan tanda Allah Ta'ala menghujam ketenangan dalam hati kita. Masya Allah. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur fikir. Diberikan kita potensi oleh Allah berupa akal. Kita bisa berinovasi, bisa berimajinasi, bahkan ketika kita harus usai dari pekerjaan kita saat ini, bukan akhir segalanya. Iya, betul. Kita terus bisa berkarir. Bahkan memang Nabi katakan minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita di bedong sampai nanti di bedong lagi kan. Iya benar. Iya benar. Di bedong. Ya kalau sudah kita mencium tanah baru hatta zultumul maqabir, baru selesai semua itu semua. Jadi terus kita berpikir, diberikan modal oleh Allah bagaimana caranya. Bahkan ini yang menyebabkan Guru Lukman, manusia itu mempunyai derajat yang mulia, Bu Dokter. Kenapa malaikat rela sujud simpu di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam? Karena diberikan oleh Allah
akal Hmm. manusia tersebut. Maka tatkala diperintahkan malaikat untuk sujud, berarti memposisikan manusia itu tinggi derajatnya dibanding malaikat. Ya. Padahal malaikat memang makhluk yang tidak pernah bermaksiat, Ya. makhluk yang nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi sebegitu hebatnya malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam boleh jadi gurunya para malaikat. Ya. Wa 'allamal Adam al-asma'a kullaha. Jadi diajarin sama sama Nabi Adam, yaitu para malaikat. Kemudian yang ketiga ini adalah unsur karir. Karena di sini bukan hanya jabatan, titel kita yang begitu banyak. Bukan hanya jabatan kita yang begitu tinggi, tapi karir di sini adalah amal soleh. Kita harus bisa menyeimbangkan antara usaha dan doa. Betapa banyak manusia-manusia yang tengah malam hanya menengadahkan tangan, tapi di siang hari tidak memiliki etos kerja dan semangat berkarya. Itu salah. Tapi juga sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, seluas apapun harta kekayaan kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, kalau kita tidak memiliki amal soleh, kita pun gak ada arti dan maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara usaha dan doa harus seiring, sejalan, berkesinambungan satu sama lainnya. Seperti dua sisi mata uang yang keduanya saling berkaitan. Masya Allah. Jadi ada tiga tuh, ada zikir, ada pikir, ada karir. Karir ya, zikir, pikir, karir ya Pak ya. Iya, Masya Allah. Seimbang ya, betul. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari pertemuan kita pada kesempatan sore ini nih, Bu Dokter. Dari Bu Dokter saya belajar tentang sholat dan sabar itu tadi bener, wasta'inu bis-sabri was-shalah tuh. Kalau Bu Dokter tadi keren juga ya. Kalau saya sholatnya lagi khusyuk, berarti ke depan nih semua pekerjaan saya bakal oke nih. Iya, betul. Dan juga terus tadi saya sempat masuk ke otak saya tuh, apa yang paling berharga? Sabar. Oh benar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama sabar sama sholat tuh. Alhamdulillah saya hari ini merasa bahagia bisa ngambil ilmu dari Bu Dokter, bisa ngambil ilmu dari Guru Lukman. Terakhir Bu Dokter ya. Pesan terbaik untuk anak-anak muda, Gen Z atau milenial lah, yang kira-kira beberapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan mereka mempersiapkan diri untuk pensiun agar masa pensiun mereka tetap produktif, tetap bermakna dan tetap berbahagia. Baik, terima kasih. Pesan untuk anak-anak muda nih ya. Pertama, mulailah berpikir bagaimana mempersiapkan hari tua kita, ya. Jadi kita mulai merencanakan hari tua kita itu seperti apa, itu satu. Kemudian belajar sepanjang hayat. Jadi kita belajar tentang apa aja ya, tentang alam dan sisinya ya Pak Ustadz. Ya, ilmu itu tadi kan nggak mesti harus di tempat khusus ya. Kita semua bisa belajar Pak Ustadz. Bahkan dengan tukang becak pun kita juga bisa belajar. Ya. Kita yang merasakan ya, diri kita yang merasakan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin memiliki energi positif, ya, memiliki energi positif. Nah, di situ kita usaha untuk mendapatkan ilmunya Pak Ustadz. Ya kan? Akan terasa ketika kita mungkin berkumpul dengan satu komunitas yang mungkin agak beda nih, ada terjadi penolakan di diri kita dan lain sebagainya ya usahakan yang jelas kita nih harus bisa menyesuaikan diri ya, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan selanjutnya bangun yang namanya network. Jaringan itu ya bangun. Kemudian yang terakhir ya, segala sesuatu itu harus ada usaha, dan kita tidak lupa dengan siapa diri kita, untuk apa kita, dan kemana kita. Ya kan? Siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan sama Allah, dan kemana diri kita nanti akhirnya. Tentu ketemu Dia. Benar. Iya kan? Wa ilaihil ma'ab. Nah, dan ini juga mungkin ya, kalau saya, karena saya udah kemana-mana ya Pak Ustadz ya. Tadi di daerah-daerah yang memang high risk ya. Daerah darat, laut, udara nih, Antimo Pak. Saya pernah satu hari itu naik pesawat tuh 4 kali. Masya Allah. Naik pesawat 4 kali, kemudian naik ferry, naik kapal tuh 2 kali. Waduh. Terus jalan darat lagi, dan pernah pengalaman saya hampir ketinggalan pesawat, tapi alhamdulillah
karena network jaringan. Oke. Satu ketika waktu di Batam, saya mau naik pesawat, saya udah ketinggalan ini. Saya punya teman di bandara, bisa nggak tolong saya? Jadi ada kesalahan di perjalanan karena waktu itu saya di Tanjung Pinang, saya harus jadi yang tadi 4 kali naik pesawat, Pak. Jadi saya sampai Batam, saya harus ke Tanjung Pinang lagi ngambil koper saya karena ada kegiatan lagi di tempat lain. Ternyata di perjalanan dari Tanjung Pinang ke Batam itu ferry yang harusnya bisa 1 jam, ini 1,5 jam, Pak. Udah, kita punya waktu yang sangat mepet sekali. Karena network jaringan tadi kita sudah bangun, kita minta tolong, itu kita dibantu lempeng, jadi kita nggak ada diperiksa, semua kita nggak diperiksa, langsung masuk ke dalam itu pesawat. Oke. Nah, jadi jaringan itu perlu. Ya, jadi semua orang-orang itu harus kita kita membangun hubungan yang baik. Yang baik. Ya, gitu. Kemudian beri yang terbaik untuk diri kita. Ya, misalnya nih kita bangun tidur nih, tolong teruskan juga nih Pak Ustadz. Yeah. Kita bangun tidur itu kita selain kita baca doa, alhamdulillahilladzi kita berikan al-fatihah untuk diri kita. Kita berikan al-fatihah untuk diri kita. Di situ kita sudah minta petunjuk kepada Allah. Dan insya Allah kita akan dibimbing. Ya. Begitu juga kita tidur, karena kan kita nggak tahu Pak ya, besok kita akan ketemu lagi nggak sama jasad kita. Ya. Dan kita berkata kepada diri kita, Rini, terima kasih ya, kau sudah menemaniku hari ini. Kau sudah menemaniku hari ini. Maaf kalau memang aku ada membuat hal-hal yang mungkin kau tidak senangi, Rin. Kita bicara dengan diri kita. Gitu. Iya. Nanti kita rasakan itu. Seperti apa tuh diri kita. Ya, jadi ada koneksi, engagement antara zahir dengan batin. Ya, nah jadi kalaulah itu memang kita lakukan ya, akan beda ya cara kita memaknai hidup nih Pak, akan beda. Apa yang kita lakukan juga akan beda gitu. Jadi kita kerja pun nggak salah-salahan gitu. Ada satu guru bahwa kita ini adalah miracle-nya Allah, makhluk terindah ciptaan Allah. Jadi semua orang itu punya kelebihan, ya, punya kelebihan. Makanya dia diciptakan Allah. Jadi tidak saja orang yang memiliki jabatan, tidak saja yang memiliki pendidikan tinggi, ya, semuanya punya kelebihan. Ya, disitulah kita keistimewaan masing-masing. Ya, jadi miracle-nya Allah. Masya Allah. Bahwa manusia itu adalah miracle. Keajaiban Tuhan. Ya, betul. Yang diciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah. Masya Allah. Jadi itu ya mungkin pesan saya, dan apa yang kita lakukan itu tentu harus bernilai positif ya. Jadi bagaimana kita memandang dunia itu harus positif. Memandang diri kita harus positif. Positive vibe. Ya. Nah ini juga salah satu penting sekali itu. Salah satu cara membangun semangat kita, kemudian membangun lingkungan yang harmonis. Ya. Kayaknya kalau kita bisa lakukan itu damai ya Pak. Insya Allah. Kayaknya insya apa yang Allah, kita inginkan dapat gitu ya Pak ya. Insya Allah. Tapi kembali lagi kita indikatornya di sholat. Iya benar. Indikatornya di sholat. Indikatornya sholat. Ya. Kalau sholatnya benar, insya Allah pekerjaan ke depan aktivitasnya akan rapi. Ya. Dan doa kita apa? Ya Allah, terima kasih. Ya kita bersyukur. Kemudian pertemukan aku dengan orang-orang yang kau cintai. Pertemukan aku dengan orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Nah, dan berikan cinta orang-orang yang mencintaimu juga kepadaku. Oh iya. Itu doanya Rasul tuh ya, Guru ya. Jadi udah ngunci tuh di situ tuh. Ya. Insya Allah kita jalan. Tapi menarik tuh tadi Bu Dokter tentang sholat tuh. Izin, saya menambahkan sedikit aja. Izin. Kalau kata guru-guru kami, kan orang-orang bingung nih caranya sholat biar khusyuk tuh gimana sih, gitu kan? Guru-guru kami di pesantren bilang, kunci pertama untuk sholat khusyuk itu wudunya yang benar. Iya, betul. Asbiril wudu gitu. Asbiril wudu artinya sempurnakan wudu. Air basuhan ke mukanya harus tepat, sampai ke tangan, kemudian sampai ke siku harus benar. Jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian sunnah-sunnahnya dijalankan, doanya dijalankan. Insya Allah dengan itu, sebelum wudu, pastikan misalkan kita habis buang air kecil, maka istinjanya dengan baik. Jangan ada yang keluar lagi setelah istinja dan seterusnya. Baca doanya baru kemudian wudu. Habis wudu, ketika wudunya sudah sempurna, masuk ke dalam sholat, maka sholatnya akan sempurna. Maka sholatnya akan khusyuk.
Kalau sholatnya nggak khusyuk, oh berarti toharohnya atau bersucinya kurang kurang bersih atau kurang khusyuk tuh. Duh, masya Allah. Bahkan di poin penting dalam sholat kan yang menjadi rukun adalah bacaan Fatihah. Ya. Di samping yang lainnya, ada kalimat yang harus benar-benar terpatri dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, kita meminta, kita memohon, dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Artinya simple. Manusia ketika na'budunya bagus, nasta'innya beres. Wah, kalau ibadahnya oke, pertolongan Allah akan datang. Masya Allah. Itu sebagai penutup kita pada kesempatan sore ini, Bu Dokter. Seberapa pengennya saya ngobrol terus sama Bu Dokter, sama Guru Lukman, tapi waktu juga yang menghukum kita, Bu Dokter. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan nyambung kembali tali silaturahmi. Saya banyak belajar dari Bu Dokter. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bu Dokter sehat, panjang umur, berkah hidupnya, senantiasa memberikan manfaat kepada orang banyak. Begitu juga Guru Lukman, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Jadi ini fun fact ya, pemirsa Insan BP Jam Sostek dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kami bertiga nih anak-anak Mei. Orang-orang orang-orang keren itu lahir di bulan Mei tahu. Sedikit Ustaz Numan. Baik. Mengenai beliau adalah penulis yang produktif, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Akan terus berkarya. Amin. Karena setiap tulisan goresan tinta kita akan menjadi saksi nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita belajar dari buku pemirsa Insan BP Jam Sostek, hidup kita juga bagaikan seperti buku. Ada cover depan dan belakang. Cover depan itu tanggal di mana kita dilahirkan, cover belakang ada tanggal di mana kita dimatikan. Buku ada yang tebal, ada yang tipis. Itu menandakan usia kita. Buku di setiap lembarannya itu ada yang menarik untuk dibaca, ada yang tidak menarik untuk dibaca. Ini merupakan amal kita. Yang menarik untuk dibaca mungkin yang selama hidupnya di dunia memberikan yang terbaik untuk bekalnya nanti di yaumil qiyamah. Yang tidak menarik, dia tidak bisa memanfaatkan dunia yang dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pesan dari penulis sebagai seorang yang sangat luar biasa yang kita sengaja undang pada hari ini pemirsa, insya Allah bisa menginspirasi seluruh insan BP Jam Sostek dan semua pemirsa dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Waduh, terima kasih. Sedikit juga nih ya. Iya. Jadi Pak Ustadz, ini sebenarnya buku ini saya persembahkan untuk diri saya. Waduh, mantep tuh. Pas di hari ulang tahun saya tanggal 6 itu. Nah, itu kemarin tuh itu yang mau saya sampaikan, bahwa Bu Dokter habis ulang tahun, Bu Dokter. Betul. Iya. Betul. Ya, mudah-mudahan sehat panjang umur lah. Amin. Iya ya Rob. Pokoknya saya tidak perlu tahu berapa umur Bu Dokter, yang penting Bu Dokter masih terlihat banyak. Masih terlihat muda, masih terlihat energik, masih terlihat produktif dan auranya menyenangkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga Guru Lukman juga habis ulang tahun kemarin tanggal 2. Ini kan sekarang tanggal hari pendidikan tuh. Iya, tanggal 8. Ini saya sekarang tanggal 8. Beliau habis ulang tahun juga. Kalau saya nanti di ujung tanggal 26. Masya Allah. Iya. Iya, satu lagi tadi tuh resep untuk anak muda tuh, jangan olahraga, kita harus olahraga. Bener Bu Dokter. Harus jaga kesehatan ya. Iya, betul. Jadi mensana in corpore sano. Betul. Tapi kalau badan sehat, pikiran pasti sehat. Iya, tapi kalau kata teman-teman kami tuh al-aqlus salim fil jismi salim. Tubuh yang sehat akal yang sehat terdapat di tubuh yang sehat. Enggak juga katanya, orang-orang gila banyak yang sehat katanya gitu. Gitu ya. Makanya di samping olahraga, olah jiwa. Olah jiwa juga. Iya, jadi seimbang ya. Seimbang, betul. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore ini memberikan berkah manfaat. Amin. Dan juga senantiasa membukakan pintu kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kami ucapkan terima kasih banyak nih untuk pemirsa yang sudah menonton sampai ke detik ini. Mudah-mudahan ngambil manfaat. Yang salah-salah, yang buruk-buruk silahkan dibuang. Yang bagus-bagus, yang berfaedah silahkan digunakan, diaplikasikan agar menjadi ekosistem kebaikan, ekosistem pahala sampai hari kiamat. Anda mendapat kebaikan, kami mendapatkan pahala jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Dokter Rini Suryani dan juga Guru Lukman. Mudah-mudahan sekali lagi sehat panjang umur. Selamat ulang tahun ya Bu Dokter, Guru Lukman. Happy ulang birthday. Tahun, angkanya nambah, waktu kita semakin sedikit.
tapi berkahnya juga nambah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nantikan, stay tune terus di podcast Obrolan Syariah, podcastnya Yayasan Al-Maghfirah. Kami ucapkan terima kasih dari kami, tim yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh, Dokter. Pak Ustadz. Terima kasih Guru Pak Lukman. Ustadz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah.